57 kesalahan dalam penulisan dokumen resmi Tata Tertib SNBT 2025. Sebagai peserta SNBT 2025, saya merasa ini merupakan sebuah ketidakadilan, di mana kami sebagai peserta dituntut untuk belajar, menulis, dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kami diharapkan cermat dalam setiap ejaan, struktur, bahkan tanda baca. Tapi ironisnya, di sisi lain, dokumen resmi penyelenggara ujian masih menyimpan banyak kesalahan. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi bukankah sedikit janggal ketika peserta diminta untuk sempurna, sementara contoh di depan mata justru belum sepenuhnya teliti. Bahasa adalah wajah bangsa. Ia mencerminkan bagaimana kita berpikir, bersikap, dan juga menghargai diri sendiri. Jika dalam penggunaannya saja kita masih abai, maka perlahan identitas itu akan memudar. Oleh sebab itu, mari kita kupas bersama, bukan untuk mengkritik, tapi untuk belajar menghargai bahasa yang menjadi identitas kita. Kesalahan yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti langsung oleh perincian. Kalimat peserta harus membawa bukan merupakan suatu pernyataan lengkap, sehingga tidak perlu diberi tanda titik dua. Sehingga penulisan yang benar adalah kesalahan yang kedua. Penulisan kartu tanda peserta ujian dan kartu identitas tidak perlu menggunakan huruf kapital pada awal katanya, karena ia merupakan nama jenis bukan nama diri, sehingga penulisan yang tepat menggunakan huruf kecil pada awal kata, seperti contoh di atas. Kesalahan yang ketiga, kata fotokopi merupakan bentuk tidak baku dari kata fotokopi, sehingga penulisan yang tepat sesuai dengan KBBI adalah menggunakan huruf K dan I, seperti contoh di atas. Kesalahan yang keempat yaitu penulisan frasa kaos oblong seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil pada awal kata, karena frasa tersebut berada di akhir kalimat bukan pada awal kalimat. Selain itu, kata kaos merupakan bentuk tidak baku dari kata kaos, sehingga penulisan yang tepat adalah seperti contoh di atas. Kesalahan yang kelima yaitu kata t-shirt seharusnya ditulis menggunakan cetak miring karena merupakan bahasa asing, sehingga penulisan yang tepat adalah sebagai berikut. Kesalahan yang keenam, yaitu penulisan kata apapun yang digabung. Seharusnya penulisannya tepat adalah dipisah, seperti contoh di atas. Kesalahan yang ketujuh, yaitu penulisan kata memasukkan. Seharusnya ditulis menggunakan double K atau dua huruf K, karena kata dasarnya adalah masuk dan diimbuhi dengan imbuhan me dan kan, sehingga penulisan yang tepat adalah seperti berikut. Kesalahan selanjutnya yaitu penulisan kata mengklik. Seharusnya ditulis mengeklik, bukan mengklik, karena kata dasarnya hanya terdapat satu suku kata dan imbuhan yang tepat adalah menge, bukan meng, sehingga penulisan yang tepat yaitu mengeklik. Kesalahan selanjutnya yaitu kata bekerja sama seharusnya ditulis dengan dipisah satu sama lain, karena kedua katanya dapat diberi imbuhan, sehingga penulisan yang tepat adalah sebagai berikut. Itulah beberapa kesalahan yang terdapat pada dokumen resmi Tata Tertib SNBT 2025 dan beberapa kesalahan serupa yang tidak saya bahas. Kesalahan-kesalahan ini sekilas memang tampak sepele, namun dalam ruang resmi, detail kecil adalah wajah dari ketelitian, profesionalitas, dan rasa hormat terhadap bahasa. Video ini dibuat bukan untuk menyalahkan siapapun dan pihak manapun. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian agar kita semua, termasuk saya sendiri, lebih sadar akan pentingnya berbahasa dengan benar. Kalau dokumen resmi saja bisa kita perbaiki, bukankah itu artinya kita sedang memperbaiki cara kita menghormati bahasa kita sendiri? Karena berbahasa dengan benar bukan sekadar tentang tata tulis, tapi juga tentang kejujuran, ketelitian, dan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Saya percaya, memperbaiki bahasa berarti memperbaiki cara kita berpikir. Jadi, mulai dari hal kecil, dari satu kata, satu kalimat, satu dokumen, mari kita tunjukkan bahwa kita benar-benar mencintai bahasa Indonesia.